Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya Muhammad Samsul Arifin kembali akan menyampaikan tugas dari pelatihan kompetensi PBJ PPK tipe C batch 1 2024. Saat ini sudah ke lampiran yang ke-6 setelah sebelumnya kita bahas kemarin ada 4 video di perencanaan. Nah, sekarang sudah ke pengelolaan, mengelola kontrak PPJP level 2. Baik Bapak Ibu, adapun kasus yang kita ambil masih dari yang kemarin ya, tentang jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Saya ulas saja ya Bapak Ibu secara singkat. Berita acara hasil pengadaan langsung jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil nomor PBJ _33 _Dinkes_5 _2024 pada hari ini Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Di sini ada kode pekerjaannya. Nama paketnya adalah pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nilai total HPS-nya adalah Rp139.650.000 ya, sesuai dengan HPS yang sudah kita susun. Nah, ini di video sebelumnya Bapak Ibu. Nah, yang ini yang kemarin gitu ya. Kemudian metode pemilihannya adalah pengadaan langsung. Bagian A, pembukaan penawaran. Bagian B, evaluasi penawaran. 1. Evaluasi administrasi. Kemudian evaluasi teknis, evaluasi harga atau biaya. Ini peserta yang sesuai dengan kualifikasi kita adalah CPE yang sudah kita negosiasikan. Bisa kita lihat di bagian C, Bapak Ibu, hasil negosiasi biaya sebagai berikut. Nilai penawaran awalnya adalah 126 juta, kemudian nilai penawaran terkoreksi juga tetap di harga segitu, 126 juta, dan nilai negosiasi biaya hasilnya adalah 126 juta rupiah. Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota X. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk formulir SPK-nya, surat perintah kerja, kopnya adalah Dinas Kesehatan Kota X dengan alamat Jalan Raya bla 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 bla. Surat perintah kerja SPK ada nomornya di situ, nama PPK, KPA, dalam hal ini kita tulis Muhammad Samsul Arifin, nama penyedianya adalah CPE, paket pengadaannya adalah pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Ya. Sumber dana dari APBD atau DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan pemberian makanan dan minuman. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar 126 juta rupiah. Jenis kontraknya lumsum. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1 hari kalender. Ya. Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X, pejabat pembuat komitmen. Kemudian di samping kanannya untuk dan atas nama penyedia jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, Pak Ahmad sebagai Direktur CPE. Adapun syarat umum yang kita susun di sini Bapak Ibu, surat perintah kerja SPK syarat umumnya yang pertama lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Ya, lingkup dan spesifikasi ini kita adaptasi Bapak Ibu dari skenario yang kita kerjakan sebelumnya di sini ya. Skenarionya lengkap dan jelas.
Jadi kita tinggal menuangkan skenario tersebut ke dalam syarat umum. Ya. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, A. Menyediakan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian B. Spesifikasi pekerjaan. Ada kuantitas barang sebanyak 2.100 porsi. Ya, ini ya, dari 2.100 peserta. Calon peserta maksudnya. Kemudian 2.100 porsi kudapan atau snack. Kemudian kualitas barangnya detail di sini. Dengan nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, lauk nabati, kemudian buah. Kemudian kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, ada yang manis, ada yang asin, ada yang rebus gitu ya. Dan air mineral ukuran 330 ml. Dikemas dengan box tahan air. Waktu pelaksanaan 18 Mei 2024. Layanan pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Di sini ya, jadwal kudapannya jam 10, kemudian jadwal makan siangnya jam 12. Layanan personelnya, 1 orang petugas standby di lokasi ketika pembagian kudapan maupun makan siang. Ada 10 kecamatan, berarti ada 10 petugas. Hukum yang berlaku, Bapak Ibu, bisa kita lihat gabsar, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. Ya, sudah ada konsep bakunya, kita tinggal menyesuaikan. Harga SPK, harga kepemilikan, cacat mutu, perpajakan, pengalihan dan atau subkontrak, jadwal, asuransi, penanggungan dan risiko, kemudian, nah di penanggungan dan risiko ini ada mitigasi risiko, ada potensi risiko yang bagian E nih ya. Potensi risikonya apa Bapak Ibu? Kemungkinan yang pertama terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ya. Misalkan dalam hal waktu, misalkan ya makan siang jam sekian, ternyata baru diberikan jam sekian, misalkan. Itu ada potensi risiko seperti itu. Kemudian tidak terpenuhinya aspek layanan dan aspek mutu. Ya, aspek layanan dalam hal melayani ketika jamuan makan, aspek mutunya dari kualitas makanan yang diperoleh para peserta, begitu ya. Kemudian mitigasi risikonya, yang pertama, ya, meminta penyedia selalu menyediakan update informasi terkait perkembangan pekerjaan, dimulai dari persiapan produksi, proses produksi, pengemasan, pengiriman, sampai pelayanan pemberian kudapan snack dan makan siang oleh petugas pada waktu yang ditentukan di hari H-nya gitu ya. Yang kedua, meminta penyedia melakukan koordinasi yang maksimal dengan timnya sehingga 10 petugas yang standby di 10 kecamatan dapat melayani dengan tepat waktu. Kemudian nomor 3, meminta penyedia untuk memaksimalkan kinerja SDM, alat transportasi, beserta rencana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadinya hambatan atau gangguan, gitu ya. Misalkan dari petugasnya atau dari alat transportasinya, ketika ada halangan, maka ini harus ada rencana cadangan, begitu. Kemudian berikutnya, pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian ada laporan hasil pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, serah terima pekerjaan, jaminan bebas cacat mutu atau garansi, perubahan SPK, penghentian dan pemutusan SPK, selanjutnya pembayaran, selanjutnya penyelesaian penyelisihan, kemudian ada juga larangan pemberian komisi. Itu Bapak Ibu lampiran dari SPK. Ya, di awal tadi dari berita acara hasil pengadaan langsung, kemudian formulir SPK, kemudian syarat umum, surat perintah kerja atau SPK.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.